Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa sayyidina wa maulana ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan bersama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan bersama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma alihi. sholli alaihi. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah Ustaz, baik. baik. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kesehatan dan keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah berada pada pertemuan yang ke-7. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di pekan sebelumnya, Allah berikan kemudahan kita untuk memahami. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Iya. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Ustaz. Sudah ya. Baik. Mengulang kembali bahwasanya tujuan metode sekejap ini membantu kaum muslimin yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, bukan orang Arab, tidak pernah sekolah formal bahasa Arab, tapi dapat memahami Al-Quran saat membacanya dan mendengarkannya dengan lebih mudah dan Waalaikumsalam. Sayangku. Aduh, selesai. Sebelum kita memulai pada pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya, yaitu Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, pertambahilah ilmu Al-Quran kepadaku. Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Insya Allah. Baik, sebelum kita mulai pada pertemuan yang ke-7, kita akan mengulang sedikit mengenai kata-kata yang berwarna merah. Kata-kata yang berwarna merah ini yang wajib kita hafal, yang tertera pada kertas ajaib 1 baris 1 sampai dengan 15. Karena di dalam kata-kata yang berwarna merah, kata-kata yang banyak berulang bagaikan darah. Yang mana kata-kata yang berwarna merah yang sering berulang ini jumlahnya 100 kata yang terdapat pada 2 halaman. Halaman 10 dan halaman 11. Ataupun yang dipisahkan dalam satu kertas, yaitu kertas ajaib. Nah, ini yang kita sudah pelajari sama-sama. Dan setiap orang harus menghafalnya karena kata-kata ini yang sering berulang. Nah, apabila kita sudah menguasai kata-kata yang berwarna hijau dan berwarna merah, kita sudah menguasai 60% kata-kata dalam Al-Quran. Maka insya Allah program ini memudahkan kita untuk memahaminya itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga harus lebih semangat. Lebih semangat untuk melaksanakan, untuk mengikuti program.
Kemarin juga kita sudah mempelajari pola garis dan juga pola angka sudah kita ketahui dan fahami bersama. Nah, sekarang siapa yang mau setor? Saya Pak Silahkan, Ustaz, insya Allah. silahkan Pak Syafrizal. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kertas ajaib satu, metode sekejap. Dengan dibagilah bagi, la ala atas lah Wa dan bukan, wa. Wa dulu, Pak. wa dan ala atas lah bukan, di dalamin dari, ila kepada kau beli sebelum, huwadiyahu mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, hudiyahu mereka, kakamukum kalian, ya aku kami, ada ini, haulai mereka ini, alladzi orang Dalika. yang ezalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya apakah, am atau lam tidak, ma bukan ila kecuali, falalu ida apabila, innama sesungguhnya hanyalah, ala ingatlah, walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma'a bersama, seperti lama tatkala, au atau ulama setiap kali, lau sekiranya, ya ayyuha wahai ala agar, in jikalan tidak akan, Anda ana 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 bahwasanya bahwasanya ana bahwasanya tahti ana bahwasanya tahti di bawahan bahwa, pokok di atas ama adapun, ba'di sesudah bagaimana, ba'di sesudah kaifa bagaimana, summa kemudian, ketika ya wahai andarina sungguh, indah di sisi hatta sampai, seakan kode sungguh, baina di antara babal bahkan, Masya pola Allah. pola garis metode sekejap, hijau lampau telah, merah sekarang tanpa telah, biru pelaku orang yang, hitam perintah akhiranlah, pola angka metode sekejap, atas kanan 30 juz, atas kiri juz 1, bawah kiri kali berulang, bawah kanan ayat sebelumnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang jawab artinya. Eh, Walakin Akan tetapi, akan tetapi baina di antara, nahnu. nahnu kami, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak. Tinggal sama-sama Pak sedikit Ustadz. lagi di polisnya supaya lancarnya kayak membaca Insya Allah Al-Fatihah. Ustadz. Amin, amin. Ya. Siapa lagi yang mau store selain Bapak Safrizal? Silahkan. Boleh, Pak.
Ustaz. Ibu siapa? Ira. Silakan, Ibu Ira. Ira. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hafalan kertas ajaib 1. Bidengan li bagilah bagi wadan ala atas labukan di dalam mindari ila kepada qabli sebelum huwa diyahum mereka anak aku tak kalian lihat anak aku nahnu kami kami hudiyahum mereka kak kamu pun kalian ya aku kami hada ini haulai mereka ini dalika itu ulaika mereka itu alladzi alladzina orang-orang yang orang yang sesungguhnya apakah atau lam tidak bukan ilah kecuali lalu ida apabila inama sesungguhnya hanyalah ala ingatlah walakin akan tetapi kama sebagaimana ma'a bersama ilah kak seperti lama tatkala atau kulama setiap kali lau sekiranya ya ayuha wahai Allah agar injikalan tidak akan ana bahwasanya tahti di bawaan bahwa fauqa di atas amma adapun ba'di sesudah kaifa bagaimana ba'di sesudah kaifa bagaimana tumma kemudian ketika ya wahai andari nak sungguh indah di sisi hatta sampai seakan kode sungguh baina di antara bal bahkan. Masya Allah. Lanjut ke pola garis. Pola garis terlampau telah merah sekarang tanpa telah biru pelaku orang yang hitam perintah akhiranlah. Pola angka atas kanan 30 juz, atas kiri juz 1, bawah kiri kali berulang, bawah kanan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, Masya Allah, luar biasa. Jawab artinya. Ulaika. Mereka itu. Fa. Jika. Fauko. Di atas. Masya Allah, luar biasa. Baik, selanjutnya tugas pertemuan yang ke-7 ini setoran kertas ajaib 1 sampai 15 bagi yang belum. Sebagaimana yang disampaikan waktu di awal bahwa kertas ajaib diupayakan untuk sudah dihafal sampai pertemuan ke-8. Baik, faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Baik. Nah, sebelum kita melanjutkan pertemuan ke-7,
izin untuk mengulang kembali materi pertemuan yang kelima, yaitu fi'il madi, kata kerja lampau. Bapak Ibu bisa membuka halaman 107 dan 108. Baik, sudah Bapak Ibu? Sudah, Sudah, Ustaz. Baik. Dua pekan lalu kita sudah mempelajari fi'il madi, kata kerja lampau yang asal katanya itu adalah 3 huruf. Nah, yang mana kita sudah ketahui bahwa garis hijau menjelaskan tentang fi'il madi atau kata kerja lampau yang artinya adalah menggunakan kata telah. Nah, baik. Nah, sekarang siapa yang mau mencoba untuk merubah kata ke wazan fi'il madi, kata kerja lampau? Silahkan Ibu Elis, silahkan. Iya Ustadz, bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata sajadah ya Ustadz. Kata-kata ini Bu ya, kata Yang sajadah pokoknya intinya ya. ya. Sajadah, sajadu, sajadta, sajadtu, sajatu, sajadna. Baik, Ibu coba menggunakan kata zikir. Zikir. Zakaru, zakaro, zakaru, zakarta, zakartum, zakartu, zakarna. Oke, sekarang coba dengan artinya. Yang kemarin sudah kita praktekkan sama-sama. Oh iya. Zakaro, dia telah berzikir. Nah, yang lain bisa mengikuti tapi di dalam hati. Nanti selanjutnya bergilir. Zakaru, mereka telah berzikir. Zakarta, kamu telah berzikir. Ulangi lagi Bu, Zakartum, tadi ada yang kelewat. Zakaro, dia telah berzikir. Zakaru, mereka telah berzikir. Nah, itunya ketinggalan. Tadi langsung ya lagamnya. Ya diulang Ustaz. silakan. Zakaro, dia telah berzikir. Zakaru, mereka telah berzikir. Zakartu, kamu telah berzikir. Zakartum, kalian telah Kebalik, berzikir. Zakarta dulu, Zakartum. Oh, Zakarta, kamu telah berzikir. Zakartum, kalian telah berzikir. Zakartu, aku telah berzikir. Zakarna, kami telah berzikir. Baik, jawab artinya. Zakartum, kalian telah berzikir. Kalian telah berzikir. Baik, terima kasih Ibu. Ya, selanjutnya Ibu Sri Rahayu. Ya. Silakan. Kata sabar. Oh, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabaro, sabar. Bukan sabaro, Bu. Sobaro. Oh iya. Sobaro, sobaru. Sobarta, sobartum. Sobartu, sobarna. Dengan artinya
Sabaro dia telah Sobaro, bersabar. bukan sabaro, Bu. Sobaro. Sobaro, Masya Allah. Sobaro dia telah bersabar. Sobaru mereka telah bersabar. Sobarta kamu telah bersabar. Sobartum kalian telah bersabar. Sobartu aku telah bersabar. Sobarna kami telah bersabar. Masya Allah. Jawab artinya sobarna. Sobarna aku telah bersabar. Sobarna. Sobarna mereka telah bersabar. Sobarna. Sobar kami telah bersabar. Kami telah bersabar. Nah, itu dia, jangan salah. Nah, baik, pekan lalu juga kita sudah belajar mengenai fi'il madi, kata kerja lampau yang 4 hurufnya. Nah, yang 4 hurufnya. Nah, kata-kata fi'il madi ataupun kata kerja lampau yang 3 hurufnya ataupun yang 4 hurufnya, untuk menerjemahkannya sama, menggunakan kata telah. Yang membedakan adalah ya untuk kata kerja lampau yang 4 huruf ada 4 hurufnya, ada ditambah 1 hurufnya. Yang pertama, penambahan hurufnya itu dilakukan di awal, yaitu dengan huruf hamzah. Yang kedua, ditambah dengan alif setelah huruf pertama. Setelah huruf pertama, huruf keduanya setelah huruf pertama ada alif. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan tasydid. Nah, itu adalah semuanya pola atau wazan. Kok seperti ini? Dari sananya seperti itu. Nah, polanya seperti itu. Baik. Nah, sekarang saya mau minta Ibu Wiwin. Nah, silakan. Ibu bisa setor kata apa? Kalimat apa, Ustadz? Kalimat kata kerja lampau yang 4 huruf. Kata amana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Amana amanu. Amanta amantum. Amantu amanna. Amanah dia telah beriman. Amanu mereka telah beriman. Amanta kamu telah beriman. Amantum kalian telah beriman. Amantu aku telah beriman. Amanah kami telah beriman. Masya Allah. Jawab artinya amantum. Amantum kalian telah beriman. Amanu. Amanu mereka telah beriman. Kenapa mereka telah beriman? Karena di ujungnya ada wawu dan alif. Ada wawu dan alif. Amanna. Amanna kami telah beriman. Kenapa disebut kami telah beriman? Karena domirnya na. Karena ujung kalimatnya na. Ya, kalimatnya na. Baik, selanjutnya Ibu Aziza, silahkan coba kalimat jihad. Jihad. Jahada.
Jahada, jahadu, jahatta, jahatum, jahattu, jahatna. Jahada, dia telah berjihad. Jahadu, mereka telah berjihad. Jahatta, kamu telah berjihad. Jahatum, kalian telah berjihad. Jahattu, aku telah berjihad. Jahatna, kami telah berjihad. Oke, Masya Allah, luar biasa. Tapi untuk memudahkan nanti coba pakai sedikit langgam yang kemarin sudah diajarkan biar mudah, lebih mudah hafalnya. Sekarang jawab artinya jahadtum. Kalian telah berjihad. Kalian terjahat tak? Kami telah berjihad. Jahat tak? Kamu telah berjihad. Kamu telah berjihad. Kenapa kamu telah berjihad? Karena di belakangnya ada ta. Ta anta. Karena di belakangnya ada huruf ta. Masya Allah. Baik. Saya Ustadz. Ya, silahkan. Kalimat sabbaha. Sabbaha, sabbahu, sabbahta, sabbahtum, sabbahtu, sabbahna, sabbaha, dia telah bertasbih, sabbahu, mereka telah bertasbih, sabbahta, kamu telah bertasbih, sabbahtum, kalian telah bertasbih, sabbahtu, aku telah bertasbih, sabbahna, kami telah bertasbih. Baik, jawab artinya sabbahtum. Sabbahtum, kamu telah bertasbih, kalian telah bertasbih. Kalian telah bertasbih. Kenapa disebut kalian telah bertasbih? Tum, ada tum. Ada tum. Selanjutnya sabbahu. Sabbahu, aku telah pakai wawu alif ya Ustaz. Ya. Mereka telah bertasbih. Mereka telah bertasbih. Masya Allah. Nah, kata-kata yang seperti ini itu akan banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Dan rumus-rumus yang kita hafal ini adalah rumus membantu kita untuk bisa memahami setiap kata di dalam Al-Quran. Kok ada yang 3 huruf dan juga ada yang 4 huruf kata kerja lampaunya? Nah, itu dari sananya seperti itu. Nah, untuk memahaminya dihafal polanya, wazannya. Nah, gitu. Sehingga lambat laun sering kita dapat mudah untuk memahami. Nah, untuk pada hari ini kita akan mempelajari wazan fiil mudhore, yaitu pola kata kerja sekarang yang kemarin ditanya-tanyakan. Bisa dibuka halaman 111. Sambil dibuka kita break dulu 2 menit. Silakan.
Baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada pertemuan yang ketujuh ini adalah wazan fi'il mudhari, yaitu pola kata kerja sekarang yang Bapak Ibu bisa temukan pada halaman 111. Nah, di halaman 111 sudah Bapak Ibu semua? Sudah dibuka? Sudah, Sudah. Ustaz. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan, sebelumnya kita sudah mempelajari pola garis yang menjelaskan kata kerja sekarang. Masih ingat dengan warna apa? Merah. Warna merah. Merah. Merah sekarang Tanpa tanpa telah. Nah, untuk kata di dalam Al-Quran sekejap yang berwarna garis merah menunjukkan kata kerja sekarang tanpa telah. Di dalam halaman ini, Ibu, Bapak bisa fokus kepada domir kata yang berwarna merah, yaitu kalimat huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Di situ domir. Kita fokus kepada yang 6 untuk menguasai Al-Quran. Cukup yang 6 dulu yang kita fokuskan karena yang 6 ini yang sering berulang. Nah, contohnya adalah kalimat yu'minuna yang sering kita dengar. Yu'minuna. Yu'minuna ini di sini menjelaskan kata kerja sekarang. Akan tetapi kita belum mengetahui siapa yang melakukannya, siapa yang beriman. Nah, sehingga dengan rumus ini nanti kita akan mengetahui siapa yang melakukannya, siapa pelaku. Nah, ilmu ini yang akan membantu kita untuk mengetahui siapa pelakunya. Kita fokusnya sekali lagi, kita fokusnya pada domir yang diberi warna merah yang jumlahnya 6. Apa bedanya dengan kata kerja lampau? Yang pertama sudah jelas beda. Kalau kata kerja lampau menggunakan kata telah, kalau kata kerja yang bergaris warna merah itu menunjukkan kata sekarang. Selanjutnya, apa bedanya? Kalau kata fi'il mudhari ini ditunjukkan dengan ya di depannya. Seperti yang tertera pada halaman ini. Di dalam wazannya yaf'alu. Nah, yaf'alu depannya yang menandakan kalau itu adalah fi'il mudhari. Dia mengerjakan. Ditandai dengan huruf ya. Selanjutnya yaf'aluna. Nah, sedangkan di fi'il madi itu ditandai dengan wawu dan alif. Nah, sedangkan di fi'il mudhari depannya ya
akhirannya waw dan nun. Nah, menunjukkan arti banyak mereka. Selanjutnya ada taf'alu. Nah, kalau di fi'il madi itu apa namanya? Fa'alta. Di dalam fi'il mudhari yaitu ditandai dengan huruf ta di depannya. Kalau di fi'il madi ta akhirannya. Kalau fi'il mudhari ta di depannya. Selanjutnya taf'aluna. Taf'aluna menunjukkan kata kalian yang ditandai dengan ta di depannya, waw nun akhirannya. Selanjutnya af'alu. Af'alu dalam fi'il madi fa'altu ditandai dengan ta bertanda domah tu akhirannya. Dalam fi'il mudhari itu af'alu ditandai dengan hamzah di depannya yang menunjukkan aku. Selanjutnya ada naf'alu. Nah, naf'alu. Naf'alu kami ditandai dengan nun di depannya. Akan tetapi di dalam fi'il madhi ditandai sama-sama nun, akan tetapi di akhirnya. Contohnya adalah kalimat ini, yaitu huwa. Huwa ini menunjukkan dia, ditandai dengan ya di depannya. Nah, ini yang sering kita baca dalam Al-Quran ayat keempat dalam surat Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak. Lam yalid. Dia tidak beranak. Dia tidak beranak. Walam yulad. Dan dia tidak diperanakan. Ada juga yang sering kita baca dalam ayat kursi. Ya'lamu ma fis samawati. Ya'lamu, dia mengetahui. Dia berilmu. Dia berilmu diartikan dia mengetahui ma fis samawati, apa yang di langit. Selanjutnya, kita juga bisa menemukannya ataupun sering menemukannya dalam surat Al-Baqarah. Di sini ada kata yaqulu, yastahzi'u, yamuddu. Dia katakan, yaqulu, dia katakan. Dan kalimat-kalimat lainnya yang diawali dengan huruf ya. Selanjutnya ada kata yaf'aluna. Ini berawal dari domir hum. Yaf'aluna yang menunjukkan kata mereka. Nah, sebagaimana yang sering kita temukan dalam surat Al-Baqarah. Yu'minuna, yunfikuna, yu'minuna, mereka beriman. Yunfikuna, mereka infak. Kata-kata yang seperti ini banyak di Al-Quran dan banyak berulangnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang menggunakan, apabila kita menggunakan Quran sekejap,
dan menemukan kata ini sebagaimana yang sudah tadi disampaikan bahwa kata ini menunjukkan kalimat kata ini menunjukkan kalimat mereka. Banyak. Selanjutnya ada kalimat taf'alu. Anta. Berasal dari kata anta yang diambil taknya saja. Diletakkan di awal kata. Yang sering kita baca, yang juga sering kita temukan dan dengar adalah pada surat Al-Fil ayat pertama. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, di sini kita bisa melihat contohnya. Di sini ada tanda berwarna merah menunjukkan kamu. Alam taro, apakah tidak melihat? Selanjutnya, kita juga menemukan kalimat yang diletakkan huruf tak di depannya pada kalimat tunzir. Tunzir, masih ingat apa artinya tunzir? Bapak Ibu sudah pernah membuka kamusnya ini. Apa artinya? Apa? Peringatan. Peringatan. Kamu kan lam, apakah tidak tunzir? Kamu memberi peringatan. Ini dia. Selanjutnya ada kata antum. Antum. Taf'aluna. Yang ditandai dengan waw. Di akhirnya dengan nun. Di depannya huruf ta. Yang menandakan kalian. Kalian. Yang sering kita dengar yaitu mengenai ayat berpuasa. Ayat puasa la'allakum tattaqun. Agar mereka tattaqun. Tattaqun dari kalimat takwa. Bertakwa. Kalian. Kalian bertakwa. Juga kita sering dengar dan kita temukan dalam surat Al-Kafirun ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, yang kalian sembah. Selanjutnya di sini ada ana. Ana yang menunjukkan kata aku. Tandanya ditandai dengan huruf hamzah di depannya. Yang sering kita temukan yaitu dalam surat An-Nas, yang sering kita dengar pula dalam surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung. Aku berlindung. A'udzu. Aku berlindung. Di sini yang sering kita temukan. Ada juga dalam surat Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah. Aku tidak menyembah. Selanjutnya ada kata nahnu. Dalam fi'il mudhari, dalam fi'il madi, nahnu ditandai dengan nun di akhirnya. Akan tetapi
Untuk di fi'il mudhari ini nahnu ditandai dengan huruf nun di awal. Seperti yang sering kita baca berulang-ulang. Salah satu contohnya iyyaka na'budu. Na'budu artinya kami beribadah. kami beribadah. Nasta'inu kami Minta pertolongan, mohon pertolongan. mohon pertolongan. Nah, kesimpulannya apabila kita menggunakan Al-Quran sekejap, maka garis yang berwarna merah itu menunjukkan kata tanpa telah. Kata kerja tidak menggunakan kata telah. Ya. Nah, ini habis rumusnya. Rumusnya ini semua sudah kita pelajari. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya Ustaz, Ya, silahkan. kata yaf'alu itu di situ kan dia laki-laki. Itu secara umum atau khusus laki-laki atau kalau perempuan seperti apa? Untuk yang perempuan ada juga. Nah, tapi ini yang sering digunakan itu laki-laki. Jadi Nanti kita akan belajar, nanti ada juga kalimat yang menunjukkan kata perempuan. Tapi kita tidak belajar pada hari ini. baik Ustaz. Ada lagi pertanyaannya? Tanya Pak Ustadz. Ya, silahkan. Mohon izin untuk fi'il mudhari itu kan ada nomor 1 sampai nomor 14. Ya. Saat sekarang kita belajar yang nomor 1, nomor 3, nomor 7, nomor 9, 13, 14. Kemudian untuk yang nomor 2 kan ada huma. Tadi hu yaf'alu. Kemudian nomor 2 kan huma. Sementara tidak kita belajar dulu atau tidak usah kita hafalkan? Tidak usah dihafalkan terlebih dahulu. Karena kita fokus kepada yang 6 ini yang sering berulang dan yang sering kita gunakan. Yang juga sering muncul. Yang fi'il mudhari ini sering muncul di dalam Al-Quran. Nah, untuk saat ini kita fokus terlebih dahulu pada yang 6 ini dulu. Baik. Terima kasih. Kita sekarang mulai untuk mencoba menghafal. Nah, tapi sebelumnya saya izin untuk mencontohkan terlebih dahulu. Yaf'aluna. Yaf'aluna. Taf'aluna. Maaf. Saya dulu dari awal sampai akhir, nanti bisa setelah untuk contoh selanjutnya bergiliran. Yaf'aluna. Taf'aluna. Ustaz aja dulu. Ya, sekarang saya dulu, setelah itu ikutin. Yaf'aluna.
Yaf'aluna. Silahkan mic-nya dibuka. Yaf'aluna. Yaf'aluna. Taf'aluna. Af'alu naf'alu. Yaf'alu dia mengerjakan. Yaf'aluna mereka mengerjakan. Yuk. Yaf'alu dia mengerjakan. Yaf'aluna mereka mengerjakan. Nah, bisa sambil digerakkan tangannya biar tahu. Yaf'alu dia mengerjakan. Yaf'aluna mereka mengerjakan. Yuk. Yaf'aluna dia mengerjakan. Yaf'aluna mereka mengerjakan. Taf'alu kamu mengerjakan. Taf'aluna kalian mengerjakan. Taf'aluna mengerjakan. Taf'aluna kalian mengerjakan. Af'alu aku mengerjakan. Naf'alu kami mengerjakan. Af'alu aku mengerjakan. Naf'alu kamu mengerjakan. Naf'alu kami bukan kamu. Kami. Kami. Kalau kamu itu dia taf'alu. Baik. Siapa yang mau? Ibu Esa, silahkan dicoba. Yang apa, Ustaz? Ya? Yang mana? Yang yaf'alu. Ya, yaf'alu. Yaf'alunya kata ibadah. Ya. Yang ibadah ya? Ya. Ibadah. Ya'budu dia mengerjakan. Ya'buduna mereka mengerjakan. Ta'budu kamu mengerjakan. Ta'budu kalian telah mengerjakan. A'budu aku mengerjakan. Ibadah ya lupa. Maaf. Ya'budu dia beribadah. Ya'buduna mereka beribadah. Ta'budu kamu beribadah. Ta'buduna kalian beribadah. A'budu aku beribadah. Na'budu kami beribadah. Masya Allah. Jawab artinya. Na'budu. Na'budu kami beribadah. Kami beribadah. Kenapa kami beribadah? Nun di depan. Ada nun di depannya. Ya'buduna. Ya'budunya kalian mengerjakan. Kalian? Beribadah. Kalian beribadah. Mereka. Nah. Baik. Selanjutnya Ibu Asminar, silahkan. Kalimat yazkuru. Yazkuru, yazkuruna, taskuruna, naskuruna. Nggak pakai na, Bu. Nazkuru. Ya. Yazkuru dia berzikir. Yazkuruna mereka berzikir.
Tazkuru, Kamu kamu berzikir. berzikir. Mereka telah Tazkuruna, mereka kalian berzikir. berzikir. Askuru, Askuru. askuru, aku berzikir. Naskuru, kami berzikir. Kami berzikir. Jawab artinya yazkuruna. Yazkuruna, mereka berzikir. Mereka berzikir. Baik, Pak Syafrizal, silahkan. Kalimat syukur. Syukur. Syukur ya. Yang lain Yas- bisa mengikuti di dalam hati. Ya Yas syukur. yaskuru yaskuruna ya. Taskuruna askuru askuru naskuruna. Nashkurunya enggak ditambahan apa? Depannya aja. Nashkuru. Naskuru askuru Ya. naskuru. Ashkuru, nashkuru. Silahkan. Artinya. Dengan artinya. Oh, naskuru. Kalau yaskuru dia telah bersyukur. Enggak pakai Yaskuru, telah, Pak. Kan dia kalimat bersyukur. Yaskuru dia bersyukur. ya. Kalau yaskuru dia bersyukur, yaskuruna mereka bersyukur. Ya. Kalau taskuru kamu telah bersyukur. Enggak pakai telah, Kamu Pak. bersyukur. Kamu Ah. bersyukur. Taskuruna kalian bersyukur. Ya Askuru aku bersyukur. Naskuru kami bersyukur. Nah, ya. Ingat-ingat, ini wazan fi'il mudhari yang Mudhari, bukan madi, kita ya. pahami apa? Nas. Bergaris Tanpa telah. merah. Tanpa Merah Merah tanpa telah. tanpa telah. Nah, di sini ada kata ataupun pola yang berbeda sedikit. Nah, berbeda tanda tanda bacanya, yaitu kalimat sabar. Kalimat sabar itu polanya yaf'ilu. Yaf'il. Selanjutnya ada ilmu. Ilmu juga berbeda. Yaf'alu. Nah, ini polanya berbeda. Kok begitu? Dari sana. Dari sananya. Yaf'il. Ini hanya pola yang berbeda. Lantas maknanya bagaimana? Maknanya sama, perubahannya. Cara merubahnya fi'il mudhari apapun berbeda wazannya, sama menerjemahkannya tanpa telah. Jangan keliru. Tadi kebanyakan. Nah, terus juga yang di naf'alu setelah ashkuru naf'alu nggak boleh ditambah waunun. Kebanyakan ada yang keceplosan tuh. Nashkuru, nah itu artinya jadi beda. Gitu. Dan tidak menggunakan telah. Nah, ini present tense. Present tense dalam bahasa Arab. Gitu. Nah, Umu Asyati silahkan kalimat sabar. Yaspiru yaspiruna, taspiru taspiruna, naspiru salah itu aspiru. Ya ini salah, nanti Ibu bisa perbaiki. Ya, aspiru naspiru. Langsung artinya ya Ustaz. Ya. Yaspiru dia bersabar, yaspiruna mereka bersabar. Taspiru kamu bersabar, taspiruna kalian bersabar, aspiru aku bersabar, naspiru kami bersabar. Masya Allah. Jawab artinya yasbiruna. Yasbiruna mereka bersabar. Tasbiruna. Kalian bersabar. Asbiru.
Aku bersabar. Aku bersabar. Asbir. Ya. Ingat-ingat untuk kata fi'il mudhari ini tanpa telah. Selanjutnya, Ibu Rustin, silakan. Kalimat ilmu. Ilmu. Ya. Ya'lamu ya'lamuna. Ta'lamu ta'lamuna. A'lamu na'lamu. Lamu. Ya'lamu dia berilmu Pak Ustadz. Ya, Ya'lamu dia berilmu. Ya'lamuna mereka berilmu. Ta'lamu kamu berilmu. Ta'lamuna kalian berilmu. A'lamu aku berilmu. Na'lamu kalian berilmu. Benar ya Pak? na'lamu Na'lamu Kami. na'lamu Kami. kami berilmu ya. Baik, jawab artinya ya'lamuna. Ya'lamuna mereka berilmu. A'lamu. A'lamu aku berilmu. Na'lamu. Na'lamu kami berilmu. Nah, alhamdulillah luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini semuanya pola-pola yang seperti ini dihafal sehingga terbiasa mengucapkan dan mendengarnya. Nah, sehingga mudah menerjemahkannya dan lebih mengetahui dengan menggunakan Al-Quran sekejap dan memperhatikan pola garis di bawahnya. Nah, untuk membaca Al-Quran, jangan keliru juga. Jangan sampai salah, karena salah huruf bisa membuahkan salah artinya. Gitu. Silahkan, Ibu Khadijah, silahkan. Kalimat amal. Ya'maluna, ta'maluna, a'malu, na'malu. Ya'malu, dia beramal. Ya'maluna, mereka beramal. Ta'malu, kamu beramal. Ta'maluna, kalian beramal. A'malu, aku beramal. Na'malu, kami beramal. Masya Allah. Jawab artinya ta'maluna. Mereka beramal. Ta'malu, ya, kalian beramal. Kalian beramal. A'malu. Aku beramal. A'malu, aku beramal. Aku beramal. Ada juga kata-kata yang lainnya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ibu Khadijah. Ada juga kalimat-kalimat yang lainnya adalah yasjudu, yarzuku, yakfuru, yadlimu, yarhamu, yashhadu. Ini semua adalah sama bagaimana cara menerjemahkannya, yaitu tanpa telah. Nah, Di mana yang itu Pak Ustadz dilihat? Gimana? Di mana dilihat yang lainnya itu tadi Pak Ustadz? Yang Pak Ustadz baca tadi sebentar ini. Di halaman berapa? Yang yasjudu. Yang Di bawahnya. Di bawah. Kata sepola. Halaman 112. Halaman 112. Kata sekolah itu loh Bu yang bawah. Yang 4 huruf sama 5 huruf gitu. Ya, betul. Yang kata sepola. Yang 3 huruf. Sekolah. Yasjudu. Mana sekolah? Yang 3 huruf Ibu kata sekolah. Yakfuru, yadlimu, yarhamu. Di halaman yang sama yang tadi Ibu baca, itu paling bawah. Di layar ini yang paling bawah, Bu.
Di kolom itu juga Bu. Budu, Di Ibu, kolom. setelah Na'budu. Rentetannya kolom setelah Na'budu. Di bawah angka 6 itu Bu. Enggak. Ada kata sekolah. Ya, Enggak, baik. kok enggak ada. Ini enggak. semua yang kita pelajari adalah bagian dari rumus sekejap untuk memahami Al-Quran. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'alu ini adalah bagian dari pola. Pola atau wazan untuk mengetahui kata kerja. Kata kerja. Untuk mengetahui kata kerja ini adalah rumusnya. Nah, tadi kata ya'budu. Nah, Ibu bisa buka halaman 24. Buku warna merah. Syukur. Sabaru. Sudah bisa ditemukan ya. Nah, Halaman berapa, Ustaz? 24 Ibu. 24. Dari ibadah bacanya. Ya, ibadah. Di kolom 10. Di nomor 10. Beribadah berarti. Ya, wudu. Nah, tadi yang kita pelajari seperti ya'budu. Dia beribadah. Ya'buduna, mereka beribadah. Mereka beribadah. Ta'budu, kamu beribadah. Ta'buduna, kalian beribadah. Nah, ini dia. Jadi kata yang tadi kita sudah pelajari, polanya, wazannya, itu yang sering kita akan gunakan di dalam memahami Al-Quran. Juga sering muncul. Sering berulang-ulang. Nah, sehingga ini semua yang kita pelajari ini harus dihafal. Perlahan-lahan. Insya Allah. Maaf Ustaz tanya. Ini kan ya'buduna sama dengan ya'budu. Wawu nun sama wawu alif itu artinya sama ya Ustaz? Wawu nun itu kan ya'buduna, terus ada garis miring ya'budu. Sama Bu, sama. Itu fi'il mudhari Atau fi'il madhi. pengaruh fi'il dari mudhari. kalimat Artinya sama di ya Ustaz? atasnya atau di belakangnya gitu atau gimana itu? Sama Ibu. Kok bisa wawu nun, bisa wawu alif itu sebabnya apa? Itu dari Allahnya seperti itu. Jadi tidak pengaruh. Yang kita bisa pahami, apakah ini fi'il mudhari ataupun fi'il madi? Lihat, fi'il madi tidak ada huruf ya di depan. Di kalimat ya'budu. Kalau dia menunjukkan mereka, itu abadu. Tidak ya'budu. Kalau ya'budu, mudhari. Kalau abadu, madi. Fi'il madi. Itu bedanya, lihat huruf. Kalau fi'il mudhari akan ditunjukkan di awal huruf. Apa? Huruf ya, huruf ta, huruf hamzah. Kayak uzkuru gitu kan, itu kalimat perintah. Gimana? Ada uzkuru itu kan. Oh iya, nanti insya Allah kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Nah, yang sampai sini dulu mengenai fi'il mudhari. Nah, kayak zikir. Nah, ini sering kita gunakan, sering kita temui. Namun kita belum mengetahui artinya. Kita sering baca, kita belum mengetahui apa artinya. Siapa yang melakukan dan kapan dikerjakannya. Pola ini menunjukkan kita agar mudah menerjemahkannya.
Kalimat zikir, syukur, sabar. Gitu. Sobaru. Nah, ini yang ini fi'il madinya. Nah, gitu. Kalau yang fi'il mudhari'nya yang tadi kita ini yasbiru, yasbiruna gitu. Asbiru. Iya, asbiru, aku telah bersabar. Pak Ustadz, nanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Pak Ustadz, kata-kata ini di dalam fi'il mudhari ini juga semua yang 6 itu harus dihafal ya Pak Ustadz ya? Iya. Yang 6 ini yang kita pelajari adalah polanya, Bu. Pola gitu. Itu kita diberikan ilmu dasarnya untuk mengetahui siapa yang melakukannya. Ya'budu mereka beribadah. Kalau na'budu Kami beribadah. kami beribadah. Kami Ashkuru Aku bersyukur. aku bersyukur. Yashkuruna Mereka beribadah. Bersyukur. mereka bersyukur. Nah, itu tadi kita di apa namanya mempelajari polanya. Polanya kayak yashkuru dia bersyukur. Yashkuruna Mereka bersyukur. Kami bersyukur. Yaskuruna. Yaskuruna. Yashkuruna Mereka bersyukur. mereka bersyukur. Nashkuru Kami bersyukur. kami bersyukur. Ingat, nashkuru itu tidak menggunakan waw di akhir katanya. Hanya nun yang di depannya. Jadi kalau mereka bersyukur, mereka telah bersyukur. Tanya Ustadz. Kalau Ustadz tanya ya. Ya, silakan. Pola-pola yang kita pelajari ini apa berlaku dengan bahasa Arab secara umumnya, Ustadz? Berlaku. Berlaku ya. Ashkuru biliko-ikum. Saya lagi zoom dulu ya. Saya bersyukur bertemu Bapak Ibu. Ashkuru. Lagi zoom. Iya. Gitu. Ya, makasih Ustadz. Nashkuru. Kita bersyukur bisa belajar Al-Quran. Berlaku. Insya Allah bisa digunakan. Habis sudah apa yang sudah kita pelajari, ini adalah bagian dari rumus mengetahui fi'il mudhari. Nah, untuk Ustadz, pertemuan. ini berarti Ustadz maaf. Ustadz mau nanya. Ustadz maaf. Ya, silakan. Ibu atau Bapak dulu. Berarti ini yang di mus'ab sekejap selalu pakai garis merah ya Ustadz? Pasti Ibu. Pasti ada garisnya. Pola hijau, pola garis warna hijau menunjukkan fi'il mudhari. Juga apa namanya warna merah gitu. Terima kasih. Warna biru dan hitam. Ya Pak Safrizal, bagaimana? Ada dua. Kalau misalnya di Quran biasa, berarti kita bisa ngebedakan ini fi'il mudhari atau fi'il madi ya? Ya. Kalau kita hafal polanya ya. Kalau kita hafal polanya, kita bisa menemukan itu, Pak. Ya, jadi walaupun kita belum punya Al-Quran sekejap, kita Al-Quran biasa kita bisa bedakan ini termasuk fi'il mudhari atau fi'il madi, bisa dari polanya ya, bisa. Betul. Satu lagi Pak Ustadz mau nanya. Ya. Ini ada nggak irregular verb-nya? Irregularnya, polanya itu polanya itu nggak beraturan. Ada nggak? Ada tapi tidak banyak. Oh, tapi tidak banyak Ustadz ya. Tidak banyak. Ya. Nanti kita akan pelajari. Terima kasih Pak Ustadz ya. Ya.
Baik, untuk pertemuan yang ketujuh ini adalah pola kata kerja sekarang 3 huruf dan pilih satu kata. Pola kata kerja sekarang 3 huruf dan pilih satu kata saja, nanti bisa distorkan. Nah, baik, kita break dulu 1-2 menit untuk melanjutkan pertemuan yang ketujuh ini, yaitu Tasmi Quran Surat Al-Baqarah 17 sampai dengan 20. 1-2 menit kita break terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pertemuan ini dengan Tasmi Quran Surat Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan 20. Silakan. Siapa yang mau menerjemahkan ayat ke-17? Ibu Esa udah senyum-senyum ini ya. Bisa silahkan dicoba Ibu. Ayat yang saya 17. tanyain kan itu tadi malam Pak Ustadz yang belum dijawab. Yang pertama itu. Yang hijau ini loh. Oh, hijau. Hijau ini yang sering kita apa namanya? Yang sering kita dengar nih kayak misal. Misal apa misal? Makanya saya tuh ya masal itu apa? Misal. Oh, misal. Kalimat yang berwarna hijau itu Indonesia banget. Indonesia banget. Jadi tidak perlu diterjemahkan. Coba saya Ustadz. Iya, silakan. Ibu siapa? Umu Asniati. Iya, silakan. Masaluhum, permisalan mereka, kamasali seperti permisalan alladzi orang yang istauqada naro menyalakan api. Falamma maka tatkala adoat mahaulahu api adoat telah menerangi mahaulahu apa yang di sekelilingnya. Zahaballahu Allah melenyapkan binurihim dengan hati mereka. Watarokahum dan membiarkan mereka fi dzulumatin di dalam kegelapan. La yubsirun tidak mereka melihat. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ibu. Baik, izin untuk mengulang kembali. Nah, mengulang kembali terjemahan ayat ke-17. Masaluhum permisalan mereka kamasali seperti permisalan alladis
istauqada naro, orang yang telah menyalakan api. Nah, lihat garis biru, orang yang telah menyalakan api. Falamma adoat, maka tatkala api itu telah menerangi mahaulahu, apa yang ada di sekelilingnya. Zahaballahu binurihim, Allah lenyapkan cahaya mereka. Allah telah melenyapkan. Nah, lihat di sini ada garis biru. Allah telah melenyapkan cahaya mereka. Boleh diterjemahkan, dihilangkan telahnya. Allah melenyapkan cahaya mereka. Wa tarakahum fi dulumatin, dan membiarkan mereka di dalam kegelapan. La yubsirun, mereka tidak melihat. Selanjutnya, ayat ke-18. Saya mau coba Pak Ustaz. Ya, silakan Ibu Hadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyum fahum. Summun, tuli, bukmun, bisu, umyum, buta, fahum, lalu di kanan. Sorry. Mereka tuli, bisu dan buta, fahum, lalu mereka la yarji'un, la tidak atau tidak dapat kembali. Masya Allah. Tuli di ini kan seluruh Pak Ustaz. Mereka tuli, bisu dan buta, lalu mereka tidak dapat kembali. La yarji'un. Baik, terima kasih Ibu. Mana tuh, Pak Ibu Ustaz? menemukan kalimat summun itu apa artinya, Ibu? Tuli. Tuli. Di sana ada huruf B-nya, Bu, ya. Oh, sungguh Banyak. ya, ditambah sungguh. Menunjukkan banyak. Menunjukkan orang-orang yang tuli. Jadi terjemahannya orang-orang yang tuli. Bisu. Oh, orang-orang. Buta. Seperti itu. Berarti Tapi yang tadi Ibu di bukmun itu ada orang-orang juga gitu Pak Ustadz. Di sana keterangannya B, menunjukkan banyak. Boleh diterjemahkan orang-orang yang tuli. Tadi Ibu sudah tepat juga menerjemahkan dengan kata mereka. Mereka tuli. Mereka bisu. Mereka tuli, mereka bisu, dan mereka buta. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak kembali. Ya, makasih Pak Ustaz. Terima kasih Ibu. Selanjutnya ayat ke-18, silahkan. Nurpati Ustaz. Ustaz Nurpati. Silahkan Ibu Nurpati. Au kasaibim minas sama'i fihi zulumati wan nur wa barqun yaj'alun au kasaibin, atau seperti hujan dari langit, fihi di dalamnya, di dalam kegelapan, dan petir dan kilat menjadikan mereka jari-jari mereka di dalam telinga. Asanihim. Sampai di situ Ustaz saya tahu. Baik, dilanjut. Silahkan. Ibu Azizah mau melanjutkan, silahkan. Ya Ustaz. Dari mana Ustaz? Ibu Duena, silakan Ibu Duena.
Izin Pak, masih yang tadi 19 ya? Ya, masih 19. 19. Au kasoyibim, au atau kasoyibim seperti hujan yang lebat. Min dari langit, min syama langit, minas sama dari langit, fihi di dalamnya zulumatung kegelapan, warohdu petir, wabarko dan wabarkilat. Ya ja'aluna mereka menjadikan mereka ini ada garis merah ya. Ya. Asyobiahum jari-jari mereka fi mereka di dalam telinga. Ya, di dalam mereka pada telinga boleh nggak? Ya. Tidak ada kata tambahan pada, Bu. Pada nggak boleh. Di dalam telinga. Di dalamnya. Di dalam. Lanjut. Telinga. Iya. Iya. Min dari sawa iki suara petir. Hajarol takut, hajarol maut takut mati. Wallahu dan Allah muhit meliputi bil kafirin orang-orang yang kafir. Masya Allah, luar biasa. Satu-satu Pak Ustadz. Ya, tidak apa-apa, Bu. Luar biasa. Izin untuk mengulang terjemahannya ya, Bu ya. Ya. Au kasoyibim samai, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Nah, ada tambahan dikit, ada tambahan. Orang yang atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Fihi dulumatun. Di dalamnya ada kegelapan-kegelapan. Di dalamnya ada kegelapan-kegelapan. Wara'du wabar, petir dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum. Yaj'aluna mereka menjadikan asabi'ahum jari-jari mereka fi adanihim di dalam telinga mereka dari suara petir minas sawaiki disebabkan suara petir. Bisa ditambahkan disebabkan ya Ustaz? Disebabkan dari suara petir. Dari suara petir. Dari suara petir. Jadi kalau nanti Pasmi menerjemahkan sendiri itu sebaiknya ada tambahan disebabkan apa enggak? Ditambah disebabkan boleh. Disebabkan suara petir. Jadi min diganti disebabkan Ustaz. Min. Ya. Disebabkan. Dari boleh. Dari suara petir. Ditambah disebabkan karena mengikuti
kalimat sebelumnya. Sudah habis, Dalam sudah habis. telinga-telinga mereka. Mengapa mereka menutup telinga? Nah, gitu. Karena suara petir. Disebabkan suara petir. Petir. Oh. Jadi masih Hadzarul maut, karena takut mati. Takut Karena Wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Ya. Syukran Pak Ustaz. Sama-sama. Selanjutnya ayat 20. Ya kadu. Boleh, Ustaz. Siapa yang mau coba? Ya, silakan Ibu. Saya Ustaz juga. Ya, silakan. Saya Ustaz. Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kadul baku. Siapa? Ibu Ira tadi. Siapa? Ya udah silakan. Bukan saya. Silakan Ibu Ira. Bukan saya. Iya. Siapa? Oh, siapa tadi? Ibu Azizah? Boleh saya Ustaz siap. Oh iya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakadul baku. Hampir saja kilat. Yakhtafu absarahum, menyambar penglihatan mereka. Kullama adaat, tak kala dia menyinari mereka. Setiap kali mereka berjalan. Setiap kali mereka berjalan, kilat itu menyinari mereka. Gitu kan ya maksudnya Ustaz ya? Iya. Wa idza aslamu, dan apabila telah gelap, alaihim qamu, mereka berdiri atau berhenti. Walau syaa Allah, dan sekiranya Allah menghendaki, la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, sungguh dia Allah melenyapkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Innallaha ala, sesungguhnya Allah atas tiap-tiap, ala kulli syai'in qadir, atas tiap-tiap, atas segala sesuatu, qadir, maha kuasa. Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Baik. Dilangsungnya Ustaz ya? Ya. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, maka mereka berjalan di dalamnya. Dan apabila datang gelap, mereka berhenti. Dan sekiranya Allah sungguh melenyapkan, dan jika Allah menghendaki, sungguh Allah akan melenyapkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Baik, terima kasih Ibu. Ya, saya coba akan mengulangi. Yakadul barku. Yakadul barku, kilat itu hampir saja. Kilat itu hampir saja. Yakhtafu absarahum, menyambar penglihatan mereka. Penglihatan. Kullama adha'alahum, setiap kali
kullama adha'a lahum masyaw fihi. Setiap kali kilat itu menerangi mereka, mereka berjalan di dalamnya. Wa idza adlama alaihim, dan apabila gelap menerpa mereka. Atas boleh Ustaz. Boleh. Menerpa atas mereka. Jadi ditambahin Wa dengan idza apa ya, Ustaz? walau sya'allahu, dan sekiranya Allah menghendaki. Insya Allah, yang ini kenapa dikasih warna biru, karena kita sering mendengar insya Allah, masya Allah. La dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Sungguh Allah menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ini emang artinya innallaha, sesungguhnya Allah ala kulli, atas ala kulli syai'in, atas segala qadir, sesuatu. Kita rangkai kembali. Kita rangkai, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, Kuli itu apa? Kuli. Atas kulli, setiap. Yang kita bisa temukan di kertas warna biru. Baik, saya izin mengulangi dari ayat 17 sampai ayat 20. Masaluhum, permisalan mereka, kamasali, seperti permisalan alladzina stauqada naro, orang yang telah menyalakan api. Falamma adoat, maka tatkala api itu menerangi mahaulahu, apa yang ada di sekelilingnya. Dhahaballahu binurihim, Allah lenyapkan cahaya mereka. Watarokahum fi dulumat, dan membiarkan mereka di dalam kegelapan. La yubsirun, mereka tidak melihat. Summum, orang-orang yang tuli, atau mereka tuli, bisu, dan buta. Lalu Lahum layar ji'un, maka mereka tidak kembali. Au kasoyibim, minas sama, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat. Minas sama, dari langit. Fihi dulumatun, di dalamnya ada kegelapan. Wara'du wabar, petir dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan jari-jari mereka. Fi adanihim,
yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Mereka menjadikan jari-jari mereka di dalam telinga. Minas sawaiki, mereka disebabkan suara petir. Hadarul maut, mereka karena takut mati. Kayak mereka nggak Pak? Mereka Hadarul maut, takut mati, karena takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Yakadul barku, kilat itu hampir saja. Yakhtafu absarahum, menyambar penglihatan mereka. Kullama alahum, setiap kali kilat itu menerangi mereka. Masyau fihi, mereka berjalan di dalamnya. Wa idza adlama alaihim, dan apabila gelap menerpa mereka. Mereka berhenti. Mereka berdiri, maksudnya mereka berdiri, bisa diartikan mereka berhenti. Walau sya'allahu ladahaba bisam'ihim wa absarihim, walau sya'allah, dan sekiranya Allah menghendaki, ladahaba bisam'ihim wa absarihim, sungguh Allah menghilangkan pendengaran-pendengaran mereka dan penglihatan-penglihatan mereka. Wa idza adlama alaihim, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sedikit sekarang saya akan menjelaskan secara singkat mengenai ayat berikut ini. Ayat yang ke-17 masih menceritakan orang-orang yang munafik. Ayat ini menjelaskan kepada kita untuk menjaga diri agar tidak seperti orang munafik. Dan juga menjaga diri dari orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu dipermisalkan seperti mereka yang telah menyalakan api. Maka tatkala api itu telah menerangi mereka dan apa yang di sekeliling mereka, Allah lenyapkan mereka dan membiarkan mereka di dalam kegelapan. Mereka juga tidak dapat melihat cahaya itu. Jadi Allah menutup cahaya mereka. Jadi semakin munafik, semakin banyak bohong, semakin banyak dusta. Allah menutup hati-hati mereka dan penglihatan-penglihatan mereka. Tidak mau melihat kebenaran, tidak mau merasakan kebenaran, tidak mau membuat kebenaran. Maka orang-orang yang seperti itu Allah tulikan, Allah bisukan buta, sehingga mereka tidak kembali. Ini karena perbuatan mereka sendiri, karena mereka semakin berdusta, menyebarkan kedustaan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga Allah permisalkan seperti orang yang tertimpa hujan lebat dari langit. Ditambah di dalamnya kegelapan-kegelapan, petir dan kilat. Mereka menjadikan jari-jari mereka ini menutup telinga-telinga mereka karena disebabkan mereka takut mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir.
Mereka sudah tidak mau beriman, sudah tidak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut mati tapi mereka tidak mau beriman. Tidak mau membuat kebenaran. Yang mereka lakukan hanya kedustaan demi kedustaan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah peringatan bagi kita semua agar menjaga diri agar tidak tergolong dalam orang munafik yang menyebarkan kedustaan, kebohongan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk hari ini. Ada pertanyaan? Belum, Pak Ustadz. Nanti kalau tanya di Japri aja Pak Ustadz. Iya. Boleh Bu, boleh. Saya yang Japri. sering Ustadz berusuin nanya dulu Pak Ustadz. Iya, sebentar Bu. Mohon izin Pak Ustadz mau nanya, seperti silakan. tadi kita belajar fi'il mudhari ya Pak Ustadz ya, yang 3 huruf. Saya Iya. hanya ingin ataupun fi'il mahdi yang kemarin itu yang kita sudah belajar itu aplikasinya di dalam di dalam mushaf itu kita bisa mengetahui ya Pak Ustadz. Bisa Ibu, bisa. Itu tadi makanya diwajibkan untuk menghafal perubahan katanya. Dari fa'ala, fa'alu. Nah, itu salah satu rumus yang diberikan untuk cara kita memahami kalimat-kalimat kata kerja yang lainnya. Misalkan begini Pak Ustadz, yang ada wawu kemudian ada alif itu kan berarti itu mereka ya Pak Ustadz ya, artinya mereka ya. Iya. Ya, Untuk fi'il mudhari yang tadi disampaikan bahwa sebentar, saya izin share kembali. Pak Rizal ngantuk melulu ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya, itu tesnya kan Mbak Matu Aji. Ibu di off dulu mic-nya Bu, di speakernya. Lanjut Pak Ustadz. Yang tadi mengenai fi'il mudhari, untuk fi'il mudhari yang ini dia. Nah, perubahan fi'il mudhari dan fi'il madi bedanya adalah di depannya Ibu. Kalau fi'il mudhari ditandai dengan huruf ya di depannya. Untuk kata kerja dia. Yaf'alu menunjukkan mereka. Ada ya di depannya, diakhiri waw dan nun. Nah, ada juga yang waw dan alif, sama saja. Gitu. Terus kita bisa pakai salah satu aja ya Pak Ustadz? Iya, betul. Ini kenapa demikian? Ini yang ditunjukkan yang sering-sering muncul. Seperti itu, Bu. Baik. Maaf Ustadz, tadi itu ada tugas setoran pola kata kerja sekarang. Itu berarti masih fi'il madi apa sudah fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Nah, ya? ini dia. Tugas pertemuan yang ketujuh adalah tasmi fi'il mudhari, kata kerja. Fi'il mudhari, kata kerja sekarang. Dan pilih satu kata saja. Selanjutnya tasmi faham surat Al-Baqarah ayat 21
sampai 24. Ya. Kalau merangkainya itu kadang-kadang masih bingung Pak Ustadz. Oh, Bahasanya tidak apa-apa, Bu. itu. Iya, masih bingung. Yang mana diduluin kata-katanya misalnya. Iya, Apa betul. supaya kita ngerti Pak Ustadz, misalnya mana yang kita dulukan mereka atau kadang-kadang merekanya di belakang gitu Pak Ustadz. Iya, betul. Masih belum punya ini ilmunya. Oh iya. Gitu, Pak Ustadz. Gak apa-apa, Bu. Sama-sama kita terus belajar. Sama-sama kita terus Mengelompokkan kata-katanya itu enggak Ustadz? gimana? Mengelompokkan kata-katanya itu yang masih bingung. Oh iya. Terus kita akan mengulang pola garis warna hijau, merah, biru, dan hitam insya Allah ta'ala. Iya. Insya Allah. Kita akan terus mengulang ini Kali semua. untuk memahaminya itu kita perlu membuat daftar ya, semacam tabel. Misalnya di kalimat fa'ala di fi'il madi kan fa'ala fa'alu, fa'alta fa'altum, fa'altu fa'alna. Kemudian di sebelahnya kita bikin juga yang mudhari'nya. Yang sama. Ya, betul. Taf'alu, Betul. taf'aluna, taf'alu, taf'aluna, af'alu, naf'alu begitu. Iya, Jadi betul. kelihatan di situ perubahannya. Kalau misalnya yang di fi'il madi itu kan fa'ala itu fathah semua gitu kan. Kemudian Iya. berikutnya kan yaf'alu. Nah, ditambahin dengan huruf ya di depan tapi ujungnya menjadi wawu. Kemudian fa'alu di situ kan mereka kalau di madi itu fi'il madi kan wawu sama alif, tapi kalau di mudhari itu jadi tambahin wawu sama nun, tapi di depannya pakai iya. Itu mungkin rumus-rumus itu yang harus kita pelajari barangkali begitu ya Pak Ustadz. Benar, Ibu, benar. Sehingga Benar. ketika Itu yang sering kita hafal, yang perlu kita hafal untuk memahami perubahan katanya. ya, jadi dari Kita tutup dulu pertemuannya dengan bersama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.